Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan biokimia. Kali ini kita akan membahas materi asam nukleat, ya, atau sering dikenal dengan istilah DNA dan RNA. Jadi asam nukleat ini merupakan satu biomolekul yang terdapat pada hampir semua makhluk hidup, ya, pada semua makhluk hidup, ya, termasuk juga virus pun memiliki DNA, ya. Jadi DNA itu adalah material genetik, ya, yang membawa informasi genetik bagi makhluk hidup, dan itu yang membedakan satu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, ya. Selain DNA kita juga mengenal RNA, ya, ribonucleic acid. Apa bedanya DNA dengan RNA nanti kita bisa bahas lebih detail, ya, dari sisi struktur maupun fungsinya. Kalau kita lihat di sini secara umum, ya, DNA itu biasanya membentuk struktur double helix, sedangkan RNA itu biasanya membentuk rantai tunggal atau single strand. Sekarang kita berkenalan dulu dengan molekul asam nukleat, ya. Definisi secara umum, ya, asam nukleat atau sering disebut sebagai nucleic acid, ya, adalah suatu makromolekul biokimia. Jadi disebut makromolekul karena molekulnya besar, ya. Dan makromolekul ini hanya terdapat pada makhluk hidup, ya, yang susunannya sangat kompleks dan berbobot molekul tinggi, ya. Biasanya di atas 1000 pasang basa gitu, ya, atau, ya, kalau DNA, ya. Dan satu desper itu ukurannya ya kurang lebih sekitar 100 sampai 300 satuan massa atom, ya. Jadi sangat sangat besar sekali, ya, bobot molekulnya bisa mungkin dari sekitar 100 kilodalton, bahkan bisa lebih, ya. Tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Jadi asam nukleat ini mengandung rantai nukleotida. Nah, rantai nukleotida ini biasanya tersusun atas basa-basa purin dan pirimidin, ya, yang berikatan dengan gula ribosa dan glucose fosfat, ya. Jadi nanti kita mengenal ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Itu disebut sebagai nukleotida, ya. Dan susunan dari masing-masing nukleotida itu biasanya dia menghasilkan apa yang disebut sebagai gen atau disebut informasi genetik. Nah, setiap susunan DNA bagi setiap makhluk hidup itu memiliki susunan DNA yang berbeda-beda, ya, susunan nukleotida yang berbeda-beda. Asam nukleat yang paling umum itu adalah DNA dan RNA, ya. DNA itu singkatan dari ribonucleic acid, deoksiribonucleic acid, ya. D itu dari deoksi, deoksiribosa, ya. Na-nya itu nucleic acid. Jadi cirinya dia adalah mengandung gula deoksiribosa. Sedangkan asam ribonukleat atau ribonucleic acid itu tidak mengandung deoksi, tapi dia sebagai gulanya sebagai ribosa, ya. Nah, asam nukleat itu biasanya ditemukan pada semua sel hidup, ya. Baik itu yang bersel tunggal maupun yang kompleks atau yang seperti manusia, tumbuhan, ya, hewan, itu termasuk dalam makhluk hidup kelas tinggi yang memiliki susunan DNA yang
sangat kompleks ya, dan biasanya mereka memiliki struktur yang tersusun dalam satu kromosom ya. Nah, kromosom itu yang nanti membedakan satu jenis DNA dengan DNA yang lain. Nah, pada awalnya asam nukleat ini ditemukan di dalam inti sel ya, maka disebut nucleic acid ya. Nucleic acid itu karena dia ditemukannya di dalam nukleus ya. Nukleus itu adalah inti sel eukariot. Sementara di dalam sel prokariot itu kan tidak ada inti selnya ya. Nah, tapi ternyata sel prokariot pun memiliki DNA ya, seperti bakteri, virus itu tidak memiliki inti sel, tapi dia memiliki struktur DNA ya. Dan kemudian asam nukleat ini juga ditemukan tidak hanya di dalam inti sel, ya, tidak hanya dalam sel prokariot, tapi juga ditemukan di dalam mitokondria, ya, dalam sel hewan atau manusia itu memiliki DNA mitokondria. Sedangkan di dalam tumbuhan itu DNA juga terdapat di dalam kloroplas, ya, maka disebut DNA kloroplas. Kemudian di dalam sel bakteri DNA terdapat di dalam sitoplasma, ya. Jadi DNA itu bisa terdapat di dalam inti sel, bisa terdapat di dalam mitokondria, bisa terdapat dalam kloroplas, bisa juga terdapat dalam sitoplasma, ya, tergantung organismenya masing-masing, ya. Kalau dalam sel manusia biasanya kita memiliki DNA inti dan DNA mitokondria. Kalau dalam sel tumbuhan terdapat DNA inti dan DNA kloroplas. Sedangkan dalam sel bakteri itu hanya terdapat DNA sitoplasma, tetapi juga kita mengenal adanya DNA plasmid ya. Oke, jadi apa sih sebetulnya DNA itu ya, atau asam nukleat itu? Asam nukleat itu adalah material genetik yang membawa sifat-sifat yang diwariskan bagi semua makhluk hidup. Ya. Sifat-sifat ini ya sifat yang terlihat ya, sifat fenotip yang tampak pada setiap individu itu adalah hasil daripada ekspresi gen. Ya, maksudnya ekspresi gen ini adalah gen yang diekspresikan menjadi sifat fenotip yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Contohnya, misalnya kita bisa melihat ya warna mata orang Asia dengan orang Eropa itu berbeda. Kenapa? Karena fenotipnya berbeda. DNA penyusun warna mata ini, ya, pigmen penyusun warna mata ini berbeda. Ya. Kemudian warna kulit, ya, warna kulit, rambut, ya, itu berbeda-beda. Maksudnya bisa ditentukan oleh gen yang dimiliki oleh masing-masing orang yang berbeda, ya, termasuk apa namanya ini, kalau untuk hewan ya seperti tikus warna putih, warna hitam, ya ini juga bisa dibedakan dari gennya ya. Bahkan pada beberapa hewan ya hampir semua gen itu diwariskan secara sempurna ya, dan dari induk ke anak itu hampir tidak bisa dibedakan ya. Contohnya antara induk harimau dengan anak harimau ya. Kita bisa melihat warnanya, belangnya, yaitu hampir sama ya. Walaupun mungkin ada juga harimau yang memiliki tipe warna yang berbeda misalnya. Nah, itu karena diwariskan oleh gen yang berbeda. Ya. Oke, kemudian bagaimana dengan DNA yang menyusun manusia ya? Ya biasanya mereka diwariskan juga sama seperti makhluk hidup yang lain ya, melalui proses regenerasi ya, dari perkawinan, kemudian muncul apa namanya embrio ya, zigot, kemudian nanti menghasilkan janin dan seterusnya menjadi manusia dewasa. Nah ini adalah proses
perkembangan sel yang dalamnya juga terjadi proses pewarisan sifat ya dari orang tua ke individu anaknya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara tentang DNA atau RNA ya atau asam nukleat lah ya, asam nukleat itu kan ada dua ya, ada DNA sama RNA. Nah kita bicara tentang nukleotida itu sendiri, ada asam nukleat itu ada yang namanya nukleosida, ada yang namanya nukleotida. Ya, apa bedanya nukleosida dengan nukleotida? Jadi perbedaan antara nukleosida dan nukleotida itu terdapat pada keberadaan gugus fosfat. Jadi ciri utamanya adalah biasanya kalau nukleosida itu belum mengandung gugus fosfat. Ya, contohnya di sini ada adenosin. Dia hanya terdiri dari basa adenin dan gula ribosa di sini. Ya. Ini berarti namanya adalah adenosin. Adenosin termasuk nukleosida. Sedangkan di sini sebelah kanan itu adalah contoh dari asam nukleat. 22-deoksitimidin 5 monofosfat. Jadi di sini ada pertama ada ada basa timin ya di sini. Ini basa timin. Kemudian di sini ada gula ribosa. Tapi karena dia kehilangan gugus oksigen di atom nomor 2-nya ini, maka disebut 2 aksen deoksi. Deoksi itu berarti kehilangan oksigen di atom C nomor 2. Jadi 2,2-deoksi 5 berikatan dengan gugus fosfat. Jadi 2-deoksi timidin 5 monofosfat. Ya. Bisa kita lihat di sini ya. 2-deoksi itu dari atom C nomor 2, kemudian 5-nya ini dia mengandung gugus fosfat. Ya, monofosfat berarti dia berikatan dengan satu gugus fosfat. Ini kalau kita singkat namanya DTMP. Ya. DTMP ini deoksitimidin monofosfat. Oke, kemudian kita lihat di sini ya nukleotida dan nukleosida ya itu terdiri dari basa purin dan pirimidin. Ya. Basa purinnya itu bisa ada adenin, guanin. Kalau dia sudah berikatan dengan gula ribosa, maka namanya jadi adenosin. Ya. Atau bisa juga deoksiadenosin ya, tergantung gula ribosanya apakah dia mengandung gugus O di nomor 2 atau tidak ya. Adenosin dan deoksiadenosin. Nah, kalau adenosin biasanya dia menyusun RNA, kalau deoksiadenosin dia menyusun DNA. Kalau dia sudah berikatan dengan gugus fosfat, maka namanya menjadi adenilat ya, karena di situ sudah berikatan dengan gugus fosfat. Tadinya adenosin menjadi adenilat. Nah, adenilat ini termasuk nukleotida. Deoksiadenosin menjadi deoksiadenilat. Ya, guanosin menjadi guanilat, deoksiguanosin menjadi deoksiguanilat. Ya. Nah, ini contoh nukleotida dan nukleosida yang terdiri dari basa purin, yaitu adenin dan guanin. Kemudian selain basa purin, terdapat juga basa pirimidin. Ya, pirimidin ini bedanya dengan purin, ya. Biasanya kalau purin itu ada dua rantai siklik di sini ya. Ini contohnya purin ya. Purin ini ada contohnya adenin. Tapi kalau pirimidin dia hanya terdiri dari satu rantai siklik ya. Contohnya timin. Ini timin ya. Timin, sitosin, urasil ya. Sitosin kalau sudah berikatan dengan ribosa menjadi sitidin. Sedangkan kalau dia berikatan dengan deoksiribosa menjadi deoksisitidin ya. Kemudian timin menjadi timidin atau deoksitimidin dan urasil menjadi uridin ya. Nah, urasil dan timin ini sedikit ini ya. Timin hanya terdapat dalam DNA, sedangkan urasil hanya terdapat dalam RNA. Nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau DNA biasanya dia
eh, membentuk baik DNA maupun RNA sebetulnya sama-sama membentuk jembatan fosfodiester. Ya, apa yang dimaksud dengan jembatan fosfodiester ini? Jembatan fosfodiester merupakan penggabungan dari nukleotida satu dengan nukleotida yang lain melalui adanya gugus ikatan fosfodiester. Ya, ikatan fosfodiester itu adalah dari nukleotida pertama ya berikatan dengan nukleotida kedua pada posisi 5 aksen ini berarti dari gula ribosanya berikatan dengan gugus fosfat di posisi 3 aksen ya. Jadi 5 aksen ke 3 aksen ya. 5 aksen ke 3 aksen ini berarti dia membentuk jembatan fosfodiester ya. Jadi ini 5 aksen, ini 3 aksen ya. Dia membentuk jembatan fosfodiester. Kemudian nanti berikutnya juga sama ya, seterusnya dia akan berikatan pada posisi 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kalau dalam RNA biasanya timin ini tidak ada ya. Biasanya kan adenin itu berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin ya. Tapi di sini nanti adenin itu akan berpasangan dengan urasil ya. Kalau dalam kalau dalam struktur RNA timin itu tidak diganti dengan urasil ya. Jadi tidak ada molekul timin di sini. Kemudian bagaimana sih terbentuknya selain adanya ikatan fosfodiester ya, dalam struktur DNA juga terjadi interaksi ikatan hidrogen. Ya. Inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan struktur double helix ya DNA. DNA yang mengandung 2 rantai itu berikatan antara satu rantai dengan yang lain, rantai satu dengan rantai yang kedua itu berdasarkan interaksi ikatan hidrogen. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah struktur DNA itu biasanya selalu bersifat double helix. Jadi dia itu selalu berpasangan ya kalau DNA itu. Pasangan ini terjadi melalui interaksi anti paralel ya. Jadi 5 aksen ke 3 aksen dari sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanannya itu berbalik ya. 5 aksennya itu ada di bawah, 3 aksennya ke atas. Jadi dia rantai DNA ini bersifat double helix anti paralel ya. Jadi pasangannya itu tidak membentuk pasangan yang linier, tapi dia bersifat anti paralel ya. Kemudian dalam pembentukan struktur DNA ya, di sini pasangan yang terbentuk itu biasanya bersifat khas ya, di mana adenin itu selalu ketemunya dengan timin ya, dan dia membentuk 2 jembatan hidrogen ya dari adenin dengan timin. Ini ada gugus NH ketemu dengan CO, dia terbentuk ikatan hidrogen. NH dengan N ketemu membentuk ikatan hidrogen dengan jarak sekitar 2,8 sampai 3 angstrom ya. Nah, begitu pula untuk sitidin dan guanin ya. Sitosin dan guanin. Ya, sitosin dan guanin itu akan ketemu membentuk 3 ikatan hidrogen ya. Jadi karbonil dari guanin ya ketemu dengan gugus NH daripada sitosin. Itu pula yang bawahnya NH ketemu dengan N, NH ketemu dengan CO. Nah, jadi ini terbentuk 3 ikatan hidrogen. Yang perlu diperhatikan, perlu dicamkan oleh Anda adalah pasangan-pasangan ini selalu bersifat kompatibel ya. Jadi dia selalu menemukan pasangan yang pas. Jadi adenin itu harus ketemunya dengan timin. Karena kalau ketemu lagi dengan adenin tidak mungkin dia berikatan. Ya, atau ketemu dengan guanin dia tidak mungkin
berinteraksi ikatan hidrogen. Jadi A itu selalu berpasangan dengan T, C itu berpasangan dengan G, karena kompatibilitas ini ditentukan oleh terbentuknya ikatan hidrogen tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam struktur 3 dimensi DNA, ya, struktur 3 dimensi DNA ini, tadi saya katakan DNA itu selalu membentuk struktur double helix ya, atau sulur ganda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Di mana struktur double helix ini bersifat anti paralel tadi. Jadi dari 5 aksen ke 3 aksen, pasangannya adalah kebalikannya dari bawah ke atas gitu ya. Panahnya ini yang pertama dari atas ke bawah, sedangkan yang kedua dari bawah ke atas. Artinya berarti di sini bersifat anti paralel ya. Nah, kemudian tadi backbone daripada struktur rantai DNA itu dihubungkan melalui jembatan fosfodiester. Nah, ini jembatan fosfodiester dari posisi 5 aksen ke 3 aksen ya. Antara gula deoksiribosa 1 dengan gula deoksiribosa yang berikutnya dihubungkan dengan adanya ikatan fosfodiester atau adanya gugus fosfat yang berikatan dengan gula ribosa. Ya, gula deoksiribosa. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini ketika dia membentuk struktur double helix ya. Interaksi di sini itu biasanya memiliki jarak ikatan sekitar 0,34 nanometer ya antara basapurin dengan pirimidin ini. Dan yang kedua ya, ini contohnya A dengan T, C dengan G kan itu selalu berpasangan dengan jarak sekitar 0,34. Kemudian di sini ada celah minor dan celah major. Jadi ada yang membentuk celah yang kecil dan celah yang besar, di mana celah ini dipengaruhi oleh keberadaan masing-masing basapurin dan pirimidin yang berikatan tersebut. Ya. Biasanya jarak antara satu rantai dengan satu putaran ya untuk double helix ini itu sekitar 3,4 nanometer ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi sekitar 10 ya, kalau 0,34 kan kali 10 jadi sekitar 3,4 nanometer ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu 10. Jaraknya sekitar 10 pasang basa ya. 10 pasang basa itu membentuk satu lingkaran. Ya, satu putaran. Nah, itu berkaitan dengan struktur 3 dimensi daripada DNA ya. Tadi kalau RNA kok nggak disebut ini ya. RNA nggak ada perbedaannya dengan DNA ini, tidak disebutkan di sini. Maaf. Oke. Ya, jadi perbedaannya sebetulnya bisa dilihat di sini ya. Ya, kalau DNA itu selalu membentuk struktur double helix, sedangkan RNA itu dia hanya membentuk rantai tunggal. Nah, itu perbedaan pertama dari sisi struktur 3 dimensinya ya. DNA itu membentuk struktur double helix, sedangkan RNA membentuk rantai tunggal ya. Kemudian yang kedua, basa-basa penyusun dalam DNA itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Dalam struktur RNA itu tidak terdapat molekul timin, ya, tidak terdapat basa pirimidin, timin diganti dengan urasil. Kemudian struktur DNA, perbedaan yang kedua adalah yang pertama kan tadi double helix sama single strand, yang kedua adanya basa urasil yang tidak terdapat dalam DNA ya. Sedangkan di dalam DNA urasil itu diganti dengan timin ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari DNA dengan RNA itu adalah gula penyusunnya dalam DNA itu deoksiribosa,
sedangkan di dalam RNA itu adalah ribosa. Ya. Bedanya itu. Jadi ada 3 perbedaan. Pertama, strukturnya double helix DNA, RNA itu strukturnya single strand. Bahasa penyusunnya, RNA itu ada urasil, yang lain sama ya. Tapi kalau di dalam DNA itu urasil diganti dengan timine. Yang ketiga, gula penyusunnya itu adalah ribosa pada RNA, sedangkan pada DNA adalah deoksiribosa ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dalam RNA itu gula penyusunnya ribosa ya. Sedangkan dalam DNA gula penyusunnya adalah deoksiribosa ya, itu bedanya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, berkaitan dengan informasi genetik. Ini yang menjadi hal yang cukup menarik ya dari perjalanan perkembangan ilmu biokimia ya. Orang dahulu beranggapan bahwa material genetik ini adalah suatu zat yang diwariskan ya dari satu individu ke individu yang lain, tapi mereka belum bisa menjelaskan secara lebih detail bagaimana proses pewarisan sifat itu berlangsung ya. Jadi kok bisa ya setiap individu itu punya struktur gen yang berbeda. Lalu apa sih sebetulnya tujuan daripada atau makna yang terdapatnya perbedaan struktur DNA itu ya bagi setiap individu itu, bagaimana bisa mewariskan atau menurunkan sifat yang berbeda-beda ya. Nah, perbedaan sifat dari suatu individu itu ternyata setelah diteliti lebih jauh ya, diwariskan oleh induk ke anak berdasarkan struktur DNA. Jadi struktur DNA dari setiap individu itu bersifat spesifik atau lebih tepatnya urutan DNA dari satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Dan urutan DNA yang spesifik ini nanti yang akan menyusun gen. Ya, gen itu penciri sifat genetik ya, atau pembawa sifat yang diwariskan tadi ya. Jadi gen individu itu terdapat di dalam DNA. Nah, gen itu adalah urutan DNA. Jadi misalnya C, G, T, G, A dan seterusnya itu adalah gen yang terdapat di dalam DNA. Nah, dulu orang pertama menganggap ya urutan DNA ini memang dia menjadi sebelum ditemukannya struktur double helix ya, bahwa DNA ini adalah material yang membawa sifat, tapi dia tidak tahu bagaimana sifat itu diwariskan, gitu kan? Ya, dari berdasarkan penemuan struktur double helix DNA ya oleh Watson and Crick tahun sekitar 51 ya. 1951 itu ditemukan struktur double helix DNA ya. Baru mereka berasumsi bahwa ternyata material DNA ini memiliki urutan tertentu itu ya yang menyusun satu rantai yang bersifat double helix gitu ya. Nah, dari situlah maka mereka berpikir ya, bagaimana urutan DNA ini membawa sifat yang diwariskan tadi ya. Jadi DNA itu kan hanya ada 4
penyusun ya, basa-basa penyusunnya itu hanya ada 4. Adenin, guanin, sitosin, timin. Adenin, guanin, sitosin, hanya dengan formasi yang berbeda ya. Bisa adenin dulu, bisa timin dulu, bisa guanin dulu, bisa sitosin dulu ya, yang urutannya itu bisa macam-macam ya. Maka pada saat itu mereka berpikir 4 bahasa DNA ini sebetulnya yang nanti membawa kode genetik ya. Jadi apa itu kode genetik? Ya, kode genetik adalah urutan dari basa nukleotida yang spesifik, urutan basa yang spesifik yang mengkode protein yang nantinya akan menghasilkan sifat yang diwariskan. Ya, tapi mereka berpikir lagi, DNA itu hanya ada 4 urutan basanya, A, C, T, G. Sementara protein tersusun atas 20 asam amino. Bagaimana 4 basa itu menyusun 20 asam amino? Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik, gitu kan? Dari kombinasi 4 basa menyusun 20 asam amino. Ya. Lalu dilakukanlah penelitian-penelitian gitu ya. Kalau kita hitung secara peluang matematik gitu ya. Kalau misalnya kita kombinasikan dua bahasa misalnya ya, maka kita akan dapatkan 4 pangkat 2, itu hanya ada 16 ya. AC, AT, AG misalnya ya. Ya, GC, GT, GA gitu ya. Hanya mendapatkan 16 kombinasi. Kalau kita hanya berdasarkan satu bahasa, misalnya C mengkode sitosin, C mengkode arginin, G mengkode glisin, hanya ada 4 asam amino. Karena hanya ada 4 bahasa kan, A, C, T, G. Berarti AC kalau misalnya satu bahasa mengkode satu asam amino hanya ada 4. Kalau kombinasi 2 bahasa hanya ada 16. Sementara protein ada penyusunnya adalah 20 asam amino. Berarti masih kurang. Dari mana 4 asam amino lagi itu disusun? Nah, lalu nanti dibuatlah kombinasi 4 pangkat 3. Ya, kalau kita kombinasikan bahasanya itu adalah 3 untai atau 3 urutan, maka kita akan mendapatkan kombinasi 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 4 kali 4, 64. Ya, 64 urutan bahasa yang berbeda-beda. Nah, dari 64 ini, maka mereka berasumsi kalau 3 itu kelebihan, ya. Kalau 2 kurang. Tapi tidak mungkin ada asam amino yang tidak dikode oleh kode genetik. Lalu dilakukanlah penelitian. Jadi mereka melakukan penelitian dengan mencoba mengkombinasikan basa-basa nukleotida tadi dalam satu sel, misalnya diberikanlah misalnya si bakteri itu ditumbuhkan dalam satu media yang dalamnya itu hanya mengandung misalnya uridin ya, uridin itu U kan. Kemudian kalau ditambahkan dengan adenin bagaimana? Kalau ditambahkan dengan guanin bagaimana? Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian ya, dari ke-64 kombinasi bahasa ini, mereka melihat bahwa kalau dalam nukleotida itu hanya terdapat U saja misalnya, atau UC, UUG, UUA, itu dia mengkode asam amino yang berbeda. Ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa asam amino yang ternyata dikode oleh 2 jenis kodon atau lebih, ya. Seperti misalnya fenilalanin, ada UUU sama UUC, ya. Kemudian serin, ya, UCA dengan UCG gitu ya. Kemudian UCC dan UCU ya. Serin ini memiliki lebih dari 2 pasang basa, tapi ada juga yang hanya memiliki 1
kode genetik, yaitu contohnya metionin. Ini dikode oleh AUG. Ya, kemudian apalagi yang satu kode genetik ya. Serin ini malah lebih ya di sini. Isoleucine misalnya, alanin juga lebih banyak. Asparagin, glucanin, citrus, histidin. Nah, triptopan ya. UGG ini bisa mengkode satu asam amino tertentu yaitu triptopan misalnya. Kemudian ternyata ada juga urutan basa yang tidak mengkode asam amino sama sekali. Ini adalah disebutnya sebagai stop codon ya, di mana codon ini nanti kalau dalam proses sintesis protein ketika apa namanya si amino asid tRNA ini ketemu dengan ketiga kodon ini, maka dia tidak mengkode asam amino sama sekali. Dan itu berarti menunjukkan bahwa proses sintesis protein ini berhenti di tahapan ini, ya, maka disebut sebagai stop codon. Nah, kita bisa lihat ya di sini, ini adalah apa namanya ya, hierarki dalam pembentukan kode genetik. Jadi kalau misalnya kita punya struktur DNA CGT, ya maka pasangannya adalah GCA ya, C dengan G kan pasangannya, G dengan C, T dengan A. Nah, nanti kalau ini ditranskripsi menjadi RNA ya, ini kan selalu mulainya kan kalau 5 aksen ke 3 aksen, berarti ini 5 aksennya ada di bawah, 3 aksennya di atas. Maka pasangannya bersifat antiparalel juga. Jadi dari sini nanti mulai dari sebelah atas, misalnya di sini GCA, maka pasangannya adalah di sini CGU. Ya. G kan berpasangan dengan C. C berpasangan dengan G. Nah, karena RNA itu tidak memiliki tipnya, maka A itu pasangannya selalu dengan urasil. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, untuk hasil transkripsi GCA itu menjadi CGU ya, dalam struktur mRNA-nya. Nah, CGU ini mengkode apa? Oh, ternyata dia mengkode arginin, ya. Kita lihat di dalam tabel kode genetiknya. CGU, ya. CGU. Nah, ini ada di kotak paling kanan yang kedua ya. CGU dia mengkode arginin. Kemudian berikutnya C berpasangan dengan G, C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Maka kita dapatkan kodon atau kode genetik GGA. GGA itu mengkode glisin. Nah, ini GGA ya sebelah kanan. Jadi itulah cara kita membaca kode genetik di mana satu untai DNA dia akan ditranskrip menjadi RNA atau disebut dengan messenger RNA. Nanti masing-masing mRNA ini akan membentuk triplet basa yang disebut sebagai kodon atau urutan 3 basa yang akan mengkode masing-masing asam amino sesuai dengan urutannya masing-masing. Itulah yang disebut sebagai kode genetik. Ya. Nah, tadi saya katakan bagaimana sih munculnya informasi tentang kode genetik ini. Jadi di sini ada satu apa ya namanya ya penelitian tadi yang saya katakan ya, masing-masing urutan itu ditentukan dengan menumbuhkan ya mikroba dalam satu media yang mengandung misalnya di sini amino asid tRNA yang berikatan dengan ribosom ini. Lalu kita beri label di sini ya, ada karbon C13 di sini sebagai penanda ya. Ketika diberikan triplet UUU, ternyata yang paling banyak di sini adalah tRNA untuk penilalanin. Sedangkan kalau kita ganti dengan AAA, ternyata yang banyak adalah amino asid tRNA untuk yang mengkode lisin. Nah, berarti A ini adalah mengkode asam amino lisin. UU ini mengkode asam amino penilalanin. CCC mengkode asam amino prolit. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang
pertama kali untuk mendefinisikan tentang kode genetik, ya, sehingga mereka bisa menentukan, oh ternyata setiap asam amino itu dikode oleh 3 bahasa yang berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat kode genetik itu memiliki jumlah yang bermacam-macam, ya. Ada yang hanya dikode oleh 1 asam amino, tadi metionin dan triptofan. Ada juga yang lebih dari 1, ya, asparagin, aspartat, cystein, lisin, glutamin, dan histidin. Itu memiliki masing-masing 2 kode genetik, ya, sampai tirosin. Isoleucin ada 3, alanin 4, lisin 4, ya, prolin 4, treonin 4, dan seterusnya, ya. Yang terbanyak itu adalah arginin, leucin, dan serin. Dia memiliki 6 kode genetik. Ada 6 kombinasi yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara kita membaca kode genetik itu? Ya, kita harus membacanya dari urutan 5 aksen ke 3 aksen, ya, dengan masing-masing satu kode genetik itu terdiri dari 3 pasang bahasa, ya. Kan bisa saja pembacaannya dari yang kedua dan yang ketiga misalnya, ya. Nah, ini tergantung dari start codonnya tadi, ya, dimulai dari mana, ya. Biasanya start codon itu selalu dimulai dari AUG, ya. AUG ini yang nanti akan mengkode metionin, ya. Itu sebagai penciri awal daripada proses transkripsi DNA, ya, menjadi mRNA, ya. Nah, kemudian dalam struktur genetik, ya, yang terdapat di dalam molekul DNA, ya, kita mengenal beberapa proses mutasi, ya. Mutasi itu adalah pengubahan struktur genetik yang bisa dilakukan secara langsung ataupun secara ya disengaja, atau misalnya dengan proses penyinaran, gitu ya, radiasi, atau kita sengaja menghilangkan, ya, salah satu basa DNA yang menyusun kode genetik tadi. Maka di sini ada yang namanya mutasi insersi, itu dengan menambahkan satu basa sehingga urutan kode genetiknya menjadi berubah. Tadi misalnya UAC karena ditambahkan dengan C di sini, maka jadi UCA. Nah, UAC dengan UCA itu kodenya berbeda, kan? Nah, nanti apakah dia akan mengkode satu asam amino yang berbeda, ya? Itu nanti tergantung dari hasil mutasinya, ya. Atau bisa juga kita hilangkan satu kodon, ya, yang tadinya GUA, lalu kita ambil G-nya sehingga menjadi GCC-nya menjadi CU, ya. Ini juga salah satu contoh mutasi karena diarahkan dengan cara menghilangkan satu urutan bahasa tertentu, ya. Bisa juga kita lakukan mutasi itu dengan kombinasi penambahan ataupun penghilangan, ya. Nah, ini yang terjadi dalam proses rekayasa genetiknya. Merekombinasikan ulang kode genetik yang menghasilkan urutan yang berbeda, sehingga menghasilkan struktur protein yang berbeda juga, ya. Biasanya mutasi itu tergantung dari nanti untuk kita mempelajari, ya, apakah suatu individu mengalami mutasi, itu mutasinya termasuk mutasi insersi atau delesi, bisa kita lihat di sini, ya. Terjadinya perubahan struktur kode genetiknya seperti apa. Itu yang nanti akan bisa memprediksi, ya, proses mutasi yang terjadi itu bagaimana. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, kita mengenal adanya macam-macam RNA, ya, yang ada di dalam sel, ya. Jadi molekul RNA itu terdiri dari yang paling umum itu ada 4, ya. Yang pertama ada mRNA, kemudian tRNA, rRNA, dan hnRNA, ya. Apa bedanya
masing-masing RNA tersebut, ya. Dari namanya kita bisa lihat mRNA itu adalah messenger RNA, ya. Messenger ini adalah RNA yang membawa pesan genetik, ya. Messenger itu kan pembawa pesan, ya. Jadi RNA yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik, ya, itu disebut sebagai mRNA. Yang cetakan yang digunakan dalam proses biosintesis protein. Cetakan RNA yang digunakan oleh ribosom dalam proses biosintesis protein. Nah, cetakan ini biasanya terdiri dari titik-titik massa tadi, ya, yang mengkode satu asam amino tertentu, tergantung urutan daripada masing-masing kodonnya. Jadi, mRNA adalah molekul pembawa informasi genetik yang akan digunakan dalam proses biosintesis protein yang terjadi di dalam ribosom. Nah, kemudian selain mRNA, ada juga molekul transfer RNA. Transfer RNA atau tRNA itu adalah merupakan untai RNA, ya, yang memiliki fungsi untuk membawa asam amino yang nanti akan dikode oleh masing-masing kode. Terbalik, ya. Jadi tRNA adalah molekul RNA yang membawa asam amino yang akan disintesis sesuai dengan kodonnya masing-masing. Jadi nanti dia nanti akan menempelkan asam amino ke kodon itu sesuai dengan urutan dari kodonnya, ya. Nah, ini terjadi dalam proses transkripsi atau biosintesis protein. Biasanya mRNA ini memiliki tRNA ini memiliki struktur sekitar 70 sampai 95 urutan basa, ya, dengan berat molekul 23 sampai 30.000 Dalton atau 30 kilodalton. Ini ukurannya lumayan besar, ya, apalagi DNA yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rRNA, ribosomal RNA. Ribosomal RNA merupakan komponen ribosom yang di dalamnya terdapat RNA juga, ya. Jadi ribosom itu terdiri dari rRNA dengan protein, ya, sekitar menempati 65% berat daripada ribosom. RNA ini terdapat di dalam ribosom, maka disebut ribosomal RNA. Jadi ribosom itu mengandung RNA dan protein. Ya, 65%-nya itu adalah molekul RNA. Nah, yang keempat ada yang namanya heterogeneous DNA. Heterogeneous itu artinya DNA yang bersifat heterogen dan dia sebagai penyusun komponen-komponen RNA yang lain, ya. Biasanya dia menyusun sebagai prekursor untuk pembentukan mRNA. Jadi RNA yang induknya lah, ya, disebut RNA induk yang terdapat di dalam inti. Nanti dia akan terpecah menjadi mRNA, ya. Kemudian ada juga menghasilkan snRNA, ya, small nuclear RNA, yang dia berperan dalam proses pembentukan mRNA itu sendiri, ya. Termasuk juga tRNA, ya, nanti dia terdapatnya dari hnRNA. Jadi sebagai induk daripada pembentukan mRNA dan tRNA. Nah, ini kita bisa lihat, ya, perbedaan daripada mRNA, tRNA, dan snRNA, ya. Jadi kalau tRNA, ya, strukturnya itu berlipat-lipat, ya, tidak lurus, ya, tidak seperti mRNA yang strukturnya dia lebih linear gitu, ya. Tapi sama-sama di sini rantainya tunggal juga sebetulnya, ya. Tidak terdiri dari 2 rantai karena dia kan 5 aksen sama 3 aksen, cuman dia melipat-lipat gitu, jadi seakan-akan seperti urutannya double gitu, ya. Jadi di sini tRNA itu bentuknya seperti huruf T gitu, ya. Nah, ini cirinya molekul tRNA, ya. Kemudian jumlahnya untuk masing-masing spesies, ya, tRNA itu lebih dari 50 jenisnya, ya.
jenis tRNA dalam sel itu ada sekitar 50. Kalau ribosomal RNA, rRNA itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Ya sekitar ya kurang lebih 4 lah dalam satu sel itu, ya RNA itu. Kemudian kalau mRNA, ya mRNA ini jauh lebih banyak lagi, ya, karena mRNA itu kan mengkode, membawa pesan informasi genetik atau sebagai pembawa ekspresi gen, ya mRNA ini pembawa ekspresi gen bagi setiap individu. Kita tahu bahwa gen untuk masing-masing individu itu kan ditentukan oleh masing-masing mRNA-nya. Makanya dia lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan tRNA maupun rRNA. Ya. Sedangkan snRNA ini ya dia relatif lebih sedikit lah ya dibandingkan dengan mRNA. Dan ukurannya pun jauh lebih kecil. Ya. tRNA biasanya, nah ini yang dia akan membentuk tRNA itu mungkin bisa diperoleh juga dari snRNA ini juga ya. Jadi dia dipotong-potong dia menghasilkan tRNA dan mRNA. Ya. Biasanya panjang basanya ya kalau tRNA sekitar 74 sampai 95 basa ya. Sedikit dibandingkan dengan rRNA. rRNA itu lebih banyak. 120 sampai 5000 basa ya. Satu basa itu kan misalnya adenin, guanin, sitosin ya. Kalau RNA itu lebih banyak. Kemudian mRNA 400 sampai 5000. Nah, ini juga lumayan banyak ya urutan bahasanya karena ini kan mengkode asam amino tertentu. Kemudian proporsinya ya di dalam sel itu ya relatif sedikit ya. Yang paling banyak adalah rRNA, yang paling besar ya karena dia memang terdapat dalam ribosom. Fungsinya masing-masing tRNA ini biasanya berperan dalam proses translasi, begitu pula rRNA dan mRNA. Sedangkan snRNA ini tadi sebagai komponen penyusun tRNA dan mRNA. Jadi dia mengalami splicing. Splicing itu pemotongan-pemotongan. Nah ini yang di bawah contoh gambaran dari struktur tRNA. Ya. Struktur tRNA ini kita bisa lihat di sini ya dimulai dari 5 aksen ini ya C C C C terus yang bawah ini ya kemudian ada D loop. Nah di sini ada yang namanya posisi antikodon. Nah, antikodon ini adalah pasangannya kodon yang bersifat komplement dengan mRNA yang nanti akan mengkode asam amino. Jadi dia merupakan triplet basa ya yang memiliki urutan komplement atau kesesuaian dengan kodonnya. Jadi kalau misalnya CAA berarti di sini kodonnya adalah UUG misalnya ya, pasangan dari CAA ini. Kemudian sama strukturnya ya, dia dihubungkan melalui jembatan fosfodiester ya. Kemudian nanti dia akan membentuk struktur berlipat. Di sini terbentuk ikatan hidrogen kadang-kadang ya. A dengan U, C dengan G ya, ini membentuk. Nah, makanya dia membentuk struktur yang seakan-akan dia membentuk struktur double helix ya, padahal dia strukturnya adalah tunggal, tapi kan dia berlipat-lipat, maka dia seperti membentuk struktur double helix ya. Kemudian di sini ada yang namanya antikodon ya. Antikodon tadi yang memiliki pasangan dengan kodon yang terdapat dalam mRNA ya. Ini gambaran mengenai struktur tRNA ya. Kemudian kita beralih ke ukuran daripada DNA sekarang. Kalau tadi RNA itu kan relatif lebih kecil dibandingkan dengan DNA. Nah, sedangkan DNA ya, kalau kita lihat untuk masing-masing individu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan molekul mRNA atau molekul RNA secara umum ya. Baik itu tRNA, mRNA maupun rRNA ya. Jadi DNA itu kalau kita lihat dari organisme yang terkecil saja ya, virus T2 ya, bacteriophage yang biasanya menginfeksi tanaman ini ya, atau ya
jumlah pasang basanya itu ada 48.000, ya, 48.000 pasang basa, ya. Kemudian ukurannya adalah kalau kita tarik membentuk garis rantai yang linear gitu ya, membentuk untai yang linear, panjangnya itu bisa sampai 17,2 mikrometer, ya. Karena kan dari satu pasang basa itu membentuk panjang 0,34 nanometer ya. Kalau kita kali 48.000 ya sekitar 17,2 mikrometer. Ini panjang DNA virus ya. Makanya kalau sekarang kita menggunakan misalnya masker gitu ya, dengan diameter yang lebih kecil dari ukuran diameter ini, ya, panjang DNA-nya mungkin bisa tertahan. Tapi kalau lebih besar, virus itu bisa masuk, gitu kan? Karena dia memiliki urutan molekul yang ya sekitar kurang lebih ya satuannya mikrometer ya. Mikrometer itu di bawah milimeter ya, hampir tidak terlihat. Tapi sebetulnya dia memiliki diameter tertentu. Ya, ukurannya sekitar kurang lebih ya seperti ini ya misalnya. Kemudian, kalau bakteri itu lebih besar lagi, ya. Contohnya E. coli di sini. E. coli memiliki jumlah pasang basa sekitar 3,4 kali 10 pangkat 6, ya. Berarti 3,4 juta ya pasang basa. Ya, jumlah basanya. Jadi kalau kita tarik urutan DNA-nya, dia memiliki panjang sekitar 1,2 milimeter. Ya. Jumlah kromosomnya hanya ada satu ya bakteri itu. Seperti ini ya, DNA sitoplasmik bakteri ya, dia memiliki struktur yang membentuk seperti lingkaran, tapi kadang-kadang dia berpilin ya, seperti benang-benang yang benang kusut gitu ya. Nah, ini adalah urutan DNA bakteri di bawah mikroskop elektron. Jadi kalau kita tarik, panjangnya 1,2 mm. 1,2 mm kan udah hampir terlihat ya. Tapi ini DNA-nya kan dia tidak lurus gitu kan, dia dicek dalam sel yang membentuk seperti ini. Kemudian lalat buah. Lalat buah yang lebih kecil, ternyata DNA-nya memiliki jumlah yang sangat banyak ya, yaitu 8,5 kali 10 pangkat 7 ya. Jadi urutan DNA lalat itu ya yang memiliki 8 kromosom. Jadi satu untainya itu dia memiliki panjang sekitar 30 mm. 30 berarti 30 mm sama dengan 3 cm ya. Ini panjang DNA lalat buah ya. Sedangkan manusia itu jauh lebih kompleks lagi karena dia memiliki 23 pasang kromosom ya. Terdiri dari 46 kromosom, di mana satu kromosom saja kalau kita hitung urutannya ya, DNA-nya sama dengan 200 cm atau 2 meter ya. 1,2 kali 10 pangkat 10 jumlah pasang basanya. Kalau kali 0,34 nanometer, maka panjang DNA kita adalah 2 meter untuk satu sel. Bayangkan. Sel kita yang ukurannya sangat kecil ternyata mengandung DNA sepanjang 200 cm. Nah, berarti ini betapa kompleks sekali ya struktur DNA manusia ini. Yang mana masing-masing untai basanya mengandung sekitar 1,2 kali 10 pangkat 10 pasang basa. Ya. Nah, dari sini berapa banyak gen yang bisa diproduksi oleh kromosom manusia? Sangat banyak sekali. Ya, mungkin jutaan gen yang akan dihasilkan oleh untai DNA kromosom ini. Oke, jadi dengan demikian panjang DNA manusia itu ternyata lumayan besar ya, sekitar 200 cm. Nah, bagaimana panjang DNA yang untainya sekitar 2 meter itu bisa masuk ke dalam sel yang ukurannya kecil? Sel kita kan ukurannya mikrometer ya, bukan mili lagi tapi mikrometer. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam struktur inti sel yang sangat kecil,
maka DNA itu akan di-packing membentuk kromosom, ya, di mana kromosom itu terdiri dari untaian DNA yang mengandung apa namanya, di sini ada benang-benang kromatin yang nanti akan menarik DNA, ya, dan nukleosom ini nanti yang akan menggulung, ya, seperti benang-benang yang nanti akan berlipat-lipat di dalam struktur kromosom ini. Jadi yang tadinya panjangnya 2 meter itu kalau kita gulung, ya mungkin dia hanya sekian mikrometer. Sama seperti benang layangan, ya, kalau kita tarik benang layangan 100 meter, tapi kalau kita gulung dengan gulungan yang kecil, itu hanya menghasilkan panjang sekitar 5 cm misalnya, karena dia berlipat-lipat tadi, digulungkan dalam satu kromosom. Nah, inilah gambaran struktur kromosom manusia, ya, di mana di dalamnya terdiri dari DNA yang berlipat-lipat tadi. Kemudian manusia juga memiliki DNA mitokondria, yaitu DNA yang terdapat di luar inti sel. Dan DNA ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan DNA kromosom. Tadi kan kalau DNA kromosom 1,2 kali 10 kali 10, di sini DNA kromosom DNA mitokondria itu memiliki berat sekitar 10.000 kilodalton. Ya, 10.000 kilodalton ya berarti berapa ya jumlahnya. Jadi ya pokoknya lebih kecil dibandingkan dengan DNA kromosom, ya. Dan DNA mitokondria ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Dia adalah berperan sebagai penghasil protein-protein yang terdapat dalam mitokondria. Nah, dia juga menyandi tRNA dan RNA yang terdapat dalam mitokondria, ya. Fungsinya adalah sebagai penghasil enzim-enzim yang dibutuhkan dalam proses respirasi sel, ya, atau menghasilkan energi, ya, proses metabolisme energi yang terdapat dalam mitokondria. Jadi mitokondria khusus dia disandi oleh DNA-nya itu menyandi protein-protein yang terdapat dalam mitokondria. Kemudian DNA mitokondria ini mengalami pembelahan selama proses pembelahan sel inang. Jadi DNA mitokondria kita ini akan selalu sama, ya, dari kalau kita mengalami pembelahan sel, dia akan membelah diri dengan sempurna. Tetapi DNA mitokondria ini, ya, hanya diturunkan dari ibu, ya. Jadi DNA mitokondria sel anak itu memiliki susunan molekul nukleotida yang identik dengan DNA yang diturunkan dari ibu. Kenapa? Karena pada saat terjadi pembuahan, ya, di mana sperma itu membuahi sel telur, DNA mitokondria itu dalam sperma tidak ada, ya. Jadi sperma itu hanya mengandung DNA inti, ya, inti sel yang dibawa oleh kromosom X dan Y itu, ya, yang dari orang tua. Nanti dia akan membuahi sel telur. Nah, di dalam sel telur juga terdapat kromosom X, ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan pasangan masing-masing DNA, tergantung dari individunya apakah laki-laki atau perempuan. Tetapi di dalam inti sel telur sendiri itu terdapat DNA mitokondria. Jadi DNA mitokondria itu terdapat dalam sel telur yang dibawa yang diturunkan dari induk ibu, ya, tapi tidak diwariskan oleh ayah, ya. Jadi DNA mitokondria itu adalah molekul DNA yang diturunkan dari ibu sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, kalau kita ingin melihat misalnya DNA mitokondria kita itu sama selama 7 turunan, ya, dari mulai kita dan orang tua kita, ya. Tapi satu garis keturunan ibu, misalnya kakak kita, adik kita itu sama, saudara kita, ya. Karena diturunkan oleh satu induk yang sama, ya. Nah, itu yang sering digunakan dalam DNA dalam menganalisis kecelakaan misalnya, ya, kasus-kasus bom itu, ya, untuk mengidentifikasi seseorang. Tadi bisa dilihat dari DNA mitokondrianya. Jadi struktur DNA mitokondria ini dia memiliki
ini ya, apa namanya, di sini ada gen yang dikode oleh masing-masing DNA tadi ya, dengan ukuran sekitar 10.000 atau di sini 16,5 kilobase ya, 16.500 pasang basah. Tadi kan ya kurang lebih 10.000 sampai lebih mungkin ya. Dan ini protein-protein yang dihasilkan oleh masing-masing gen yang terdapat di dalam mitokondria tadi. Jadi mitokondria itu hanya datang dari ibu ya, pada saat sel telur itu dibuahi. Jadi sperma itu hanya membawa DNA inti dari ayah atau dari orang tua kita, itu sifat genetik diwariskan oleh keduanya ya, tapi DNA mitokondria hanya diwariskan dari dari garis keturunan ibu saja, karena di dalam sel telur terdapatnya ya, pada saat sperma masuk, sperma tidak membawa DNA mitokondria. Oke, kemudian terakhir kita juga mengenal DNA plasmid. DNA plasmid adalah DNA yang terdapat di dalam sel bakteri ya, atau sel prokariot. Jadi DNA bakteri itu juga dia memiliki dua jenis DNA. Ada DNA kromosomal atau DNA sitoplasmik ya, di sini bakterial DNA. Kemudian yang kedua ada DNA plasmid. DNA plasmid ini ya, dia membawa informasi genetik yang menghasilkan plasmid anak ketika sel itu membelah diri. Biasanya plasmid ini membawa gen yang menentukan resistensi bakteri terhadap antibiotik ya, seperti tetrasiklin dan streptomycin. Jadi dia kalau ada serangan virus masuk, biasanya dia DNA plasmid ini yang bekerja ya sebagai pertahanan tubuh dia ya. DNA plasmid ini biasanya digunakan untuk keperluan rekayasa genetik ya, karena di dalam DNA plasmid ini terdapat gen yang mengkode resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jadi nanti kalau kita tumbuhkan bakteri itu dalam satu media, nanti kita bisa lakukan screening ya, di mana nanti kalau misalnya bakteri itu mengandung gen tertentu yang sudah kita masukkan ya melalui teknik rekombinasi genetik, nanti kita bisa membedakan ya sel transforman yang mengandung DNA rekombinan itu bisa kita seleksi berdasarkan perbedaan daripada DNA plasmidnya. DNA plasmid biasanya digunakan untuk proses cloning ya, atau rekayasa genetik tadi. Ini yang sekarang banyak diteliti ya. Bagaimana kita menggunakan DNA plasmid ini sebagai kendaraan untuk memasukkan gen dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, di sini ada beberapa enzim yang terlibat dalam teknologi DNA rekombinan ya. Ada DNA ligase, DNA polimerase, kemudian alkali fosfatase dan seterusnya. Ya, nanti Anda bisa pelajari ya nanti. Kemudian dalam struktur DNA kita juga mengenal istilah penentuan urutan DNA atau DNA sequencing ya. Bagaimana satu untai DNA itu bisa ditentukan urutan basanya. Nah, ini adalah teknik penentuan urutan DNA yang disebut sebagai DNA sequencing. Biasanya kita gunakan metode terminasi dini ya dengan DDTP. Jadi kita ada gunakan dideoksi ATP, GTP, CTP dan seterusnya untuk membentuk untai DNA yang nanti akan kita pelajari urutannya ya. Caranya adalah dengan kita reaksikan ya. Pertama DNA itu kita isolasi pada bagian gen tertentu yang nanti kita akan ukur ya. Kemudian kita tambahkan dengan nukleotida DCTP, DGTP, DATP dan seterusnya. Lalu kita reaksikan dengan DDTTP dan DDATP dan seterusnya. Ya. Nanti ketika dia ketemu dengan molekul ini, dia tidak bisa memperpanjang diri, sehingga dia akan menghasilkan fragmen. Fragmennya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan reaksi yang terjadi, ya. Jadi nanti kita akan dapatkan fragmen ini misalnya ya, TTDC, TTGA dan seterusnya. Nanti kita lakukan elektroforesis, dan situ kita akan mendapatkan nanti urutan
berat masing-masing DNA sesuai dengan fragmen yang dihasilkan. Ya. Nah, dari urutan berat DNA ini nanti kita bisa tentukan. Kalau kita masukkan di sini adalah A, C, G, T, kemudian G itu pertama kali muncul, dia paling bawah, kemudian kedua muncul di A, ketiga muncul di T, keempat dan seterusnya muncul di C dan G misalnya, kita akan bisa dapatkan urutannya. Dari bawah ini kita bisa baca G, A, T, T, C, G, dan seterusnya. Inilah dasar daripada penentuan urutan DNA yang dilakukan pertama kali oleh Sanger ya, Frederick Sanger. Jadi dia menemukan metode penentuan urutan bahasa DNA. Nanti kalau Anda ingin pelajari lebih jauh, kita bisa pelajari di dalam teknik penelitian biokimia. Bagaimana kita menentukan urutan DNA ini ya. Sekarang ini hanya perkenalan aja, saya tunjukkan sekilas ya teknik yang bisa digunakan untuk penentuan urutan DNA. Itu disebut sebagai metode terminasi dini tadi. Oke, kemudian terakhir ya, saya minta Anda membuat tugas kelompok ya, untuk kelompok yang kebagian asam nukleat. Silakan cari artikel yang berkaitan atau jelaskan ya tentang struktur, fungsi, dan aplikasi DNA mitokondria dan DNA plasmid dalam penelitian biokimia ya. Jadi Anda cari ya referensi yang berkaitan dengan aplikasi DNA mitokondria dan DNA plasmid dalam penelitian biokimia. Bisa diambil contoh studi kasus misalnya dalam teknologi cloning ya, kalau DNA plasmid, kalau DNA mitokondria mungkin dalam penentuan identitas seseorang ya untuk analisis forensik misalnya. Nah, ini bisa kita cari, bisa Anda cari referensinya ya, yang berkaitan dengan fungsi dan aplikasi kedua jenis DNA tersebut. Ya. Dan minggu depan nanti kita presentasikan ya bareng dengan kelompok sebelumnya yang presentasi mengenai enzim ya. Jadi nanti minggu depan kita presentasi untuk 2 kelompok ya. Kemudian jangan lupa seperti biasa Anda juga diminta membuat resume ya untuk pertemuan hari ini sebagai tugas individu ya. Baik, karena waktu kita terbatas, makanya saya percepat ya penjelasannya. Mungkin sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini atau tugas yang saya berikan? Apakah sudah cukup jelas? Saya bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Muhammad Yusuf. Ya, boleh silakan. Anda mau tanya apa? Nah, tadi mengenai rekayasa genetika Pak? Ya, oke. Apa yang ditanyakan? Semisal kan kita kan mengubah Pak, susunan tersebut Pak. Ya. Nah, misalnya kita menggunakan produk yang dihasilkan dari rekayasa genetika, misalkan buah-buahan dulu Pak, misal Pak. Ya. Nah, maka itu dibandingkan dengan produk yang alaminya, itu apakah mempengaruhi misalnya kesehatan gitu loh Pak? Apa tidak Pak? Apa efeknya sama saja? Nah, itu sebetulnya nanti bisa kita diskusikan dalam presentasi minggu depan ya, bagaimana produk hasil rekayasa genetik itu bisa berefek pada kesehatan atau tidak. Tapi nggak apa-apa ya, saya akan sedikit bahas hari ini ya. Jadi sekarang teknologi rekombinasi genetik itu sudah sangat berkembang dalam dunia pertanian ya, maupun di bidang peternakan, di mana beberapa spesies itu sengaja dikombinasikan gennya atau direkayasa gennya sehingga menghasilkan sifat-sifat baru yang lebih menguntungkan. Misalnya kalau buah-buahan menjadi lebih besar, rasanya lebih manis, warnanya lebih menarik, kemudian lebih tahan terhadap serangan hama, lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, ya lebih tidak mudah busuk misalnya. Itu adalah salah satu contoh bentuk aplikasi daripada teknologi
rekayasa genetik yang menghasilkan individu-individu baru yang berbeda daripada individu asalnya, ya, daripada apa namanya, galur yang alaminya, ya, atau dari induknya, ya. Nah, bagaimana teknologi rekayasa genetik ini dikembangkan? Ya, tadi ada aplikasi menggunakan DNA plasmid, di mana DNA plasmid itu sebagai pembawa gen, atau dia yang akan menginsertkan gen yang diinginkan untuk ditambahkan dalam satu organisme tertentu, ya. Tapi teknologi itu juga bisa kita lakukan dengan organisme-organisme yang relatif lebih kecil, ya, seperti sel bakteri dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang ke tumbuhan atau hewan, biasanya kita menggunakan apa namanya, gennya itu dimasukkan melalui suatu teknik yang disebut sebagai shotgun gen, ya. Jadi dia menembak gen tertentu dengan suatu perangkat yang di dalamnya berisi material genetik yang akan dimasukkan ke dalam gen yang kita rekayasa, yaitu teknologi yang terbarukan, ya, yang menggunakan gen gun, ya, senjata yang bisa dimasukkan ke dalam sel, tapi dengan cara, ya, berbeda, ya, bukan seperti yang kita lihat seperti senjata-senjata sekarang, tapi dengan menggunakan apa namanya, aplikasi Microsoft Electron dan lain sebagainya. Efeknya bagi kesehatan adalah sebagian organisme yang direkayasa gennya itu ada yang bisa menimbulkan reaksi-reaksi tertentu, misalnya reaksi alergi, ya, tapi tidak untuk semua jenis produk, ya. Ini hanya kasus per kasus. Ada beberapa contoh produk transgenik, ya, seperti apa namanya, jagung kalau nggak salah di Amerika itu ternyata menimbulkan reaksi alergi bagi beberapa orang yang dia tidak apa ya namanya, tidak bisa mengkonsumsi makanan yang tidak alami, gitu, ya. Nah, tapi ini pun juga tidak berlaku untuk semua individu. Jadi reaksi alergi ini hanya berlangsung pada individu-individu tergantung daripada struktur gen seseorang, ya. Biasanya efek yang mematikannya kalau dia menghasilkan reaksi alergi berlebihan. Reaksi alergi yang berlebihan itu yang disebut sebagai reaksi autoimun, itu yang bisa menyebabkan kematian. Nah, tapi sekali lagi ini sifatnya adalah random, tidak semua individu bisa mengalami hal yang sama. Itu beberapa contoh rekam efek yang dihasilkan oleh tanaman transgenik, ya, bagi kesehatan manusia. Mungkin ada efek-efek yang lain, tapi kita tidak tahu selama ini, ya. Ya, bisa jadi mungkin bisa menghasilkan mutasi pada jangka panjang, misalnya, ya, kita nggak tahu, ya. Jadi yang sejauh ini diketahui adalah dia bisa menghasilkan reaksi alergi pada beberapa orang, ya. Dia tidak tahan, dia tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tanaman-tanaman transgenik tersebut, ya. Kalau kita konsumsi ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ya, seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ayo, ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait penyakit kanker. Misal penyakit kanker itu kan dia sel yang bermutasi secara abnormal. Ya, betul. Apakah dengan adanya teknologi untuk merekayasa DNA suatu sel, kita bisa merekayasa DNA sel dari kanker agar dia kesulitan untuk bermutasi? Apakah bisa seperti itu, Pak? Baik. Nah, itu sebetulnya harapan semua orang, ya. Di mana penyakit kanker ini salah satu penyakit mematikan yang sampai saat ini orang berusaha untuk bisa mengobatinya atau mencegahnya, ya, sehingga kanker ini bisa apa namanya, ya, bisa diobati lah intinya, ya, atau bisa dicegah sedini mungkin, ya. Nah, teknologi diagnosis
penyakit kanker sekarang sudah mulai berkembang ya. Bagaimana kita mendeteksi kanker secara dini melalui ada tidaknya mutasi yang terjadi pada beberapa sel ya. Pertama misalnya sel yang menyebabkan kanker tersebut ya. Bisa kita teliti dari urutan DNA. Itu kalau untuk diagnosis ya. Apakah seseorang itu sudah mengalami mutasi gen atau tidak, itu bisa kita lihat. Nah, sekarang kalau kita terapi gen itu masih apa ya namanya ya, masih menjadi hal yang sulit untuk dilakukan sekarang ini ya, dan itu tantangan bagi dunia kedokteran ya, bagaimana mengobati DNA yang sudah bermutasi ya, bagaimana mengobati, bagaimana apa namanya merekayasa gen yang sudah bermutasi sehingga menghasilkan membentuk sel kanker. Ini sama sulitnya seperti kita mencari sepotong jarum dalam tumpukan jerami. Itu gen yang mengalami mutasi itu dari jutaan gen yang ada itu menjadi hal yang sangat sulit untuk direkayasa ya, kemudian diperbaiki ya. Itu menjadi PR besar bagi dunia kedokteran ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan sel yang bermutasi menjadi sel yang normal. Nah, ini belum bisa dilakukan sampai sejauh ini ya. Jadi kalau sudah bermutasi sampai ke stadium yang lebih ini lagi ya, itu udah sulit dicegah ya pertumbuhan sel. Tapi kalau masih stadium 1, stadium 2 dan itu mungkin masih kita bisa obati ya dengan cara mekanisme yang ada dalam tubuh kita sendiri. Jadi bagaimana sel kita ini bisa memerangi sel kanker ya dari dalam diri, dari seseorang itu dia punya mekanisme pertahanan. Jadi dengan cara apoptosis ya, sel yang mengalami mutasi itu nanti dimatikan, lama-kelamaan nanti itu akan hilang dengan sendirinya ya. Kecuali yang sudah mengalami metastatis ya atau stadium lanjut, agak sulit untuk dikendalikan ya, itu bisa menyebar kemana-mana. Dan biasanya pengobatannya ya bisa dengan kemoterapi ya kalau sudah ketahuan sel kankernya, atau bisa penyinaran ya, operasi penyinaran atau kemoterapi dengan memberikan agen-agen anti kanker ya. Nah, itu yang sekarang dilakukan ya. Jadi tujuannya apa? Untuk untuk mencegah pertumbuhan sel yang lebih ganas dan untuk mematikan sel-sel kanker yang belum bermetastatis ya. Itu biasanya digunakan obat-obatan tertentu ya. Tapi kalau mencegah gen yang bermutasi itu atau mengobati gen yang bermutasi itu menjadi gen yang normal kembali, ini masih menjadi tantangan terbesar dalam dunia kedokteran ya. Sulit untuk dilakukan sampai sejauh ini ya. Itu mungkin gambaran mengenai sel kanker ya. Baik, saya kira karena kita ada acara lagi ya hari ini, silakan Anda ikuti ya acara stadium general yang katanya dimulai jam 9. Sorry kalau agak terlambat ya, tapi ya mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Paling baru pembukaan aja barangkali ya. Jangan lupa sekali lagi tugas yang saya berikan ya, tolong dikerjakan baik tugas individu maupun tugas kelompoknya. Dan minggu depan kita akan presentasi mengenai enzim dan asam nukleat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Pak.